Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama kita dari tim 5. Di sini ada beberapa teman saya dari tim 5 akan membawakan topik pada siang hari ini, yaitu pasangan atau keluarga. Oke, so di sini yang ingin mempresentasikan tentang topik pasangan atau keluarga, siapa dulu yang ingin mempresentasikannya? Boleh aku, Firman? Mungkin dari bahannya? Suaranya kurang jelas, Pak. Halo? Apakah Mbak Ana sudah siap? Sudah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Ana. Oke. Di sini saya akan mengambil tentang keluarga karena menurut saya keluarga lebih penting dibanding pasangan. Keluarga adalah keluarga yaitu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitar. Baik buruknya anggota keluarga tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Menurut Salvikhan dan Kelly 1998, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bab 1 pasal 1 ayat 6, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan terdiri dari suami dan istri. Suami itu kepala keluarga dan istri dan anak-anaknya yang disebut dengan rumah tangga atau dengan sebutan lain ialah keluarga kecil. Sedangkan yang disebut dengan keluarga besar selain suami, istri, dan anak-anaknya, di rumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah ibu dari pihak suami, dan juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain termasuk orang tua dari ayah atau kakek dan nenek. Menurut Paul B. Horton, bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kemandirian dengan bersama-sama untuk jangka waktu yang lama, dan juga mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu, di mana dalam wilayah tersebut memiliki kebudayaan yang tidak, namun memiliki adat yang berbeda di dalam wilayah tersebut. Oke, Firman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana telah menjelaskan tentang topik pasangan atau keluarga. Mungkin di sini saya membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari apa yang Mbak Ana jelaskan? Mungkin dari Mas Rizky atau Nisa ingin bertanya? Oke, jadi dari Hana mengatakan kalau keluarga ya. Iya. Tadi apa sampai nyebut pasal ayat itu apa tadi? Undang-undang yang bertentangan dengan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Oh, sampai bawa-bawa undang-undang. Jadi sebenarnya kan pertanyaannya terkait keinginan secara subjektif ya. Di sini nggak perlu nyoba buat objektif, tapi nggak masalah kalau kamu coba buat objektif. Toh juga kan juga
couple atau pasangan itu bukan berarti pacar kan, bisa jadi suami atau istri juga. Nah, di sini Ya, misal nih, konteksnya kan keluarga ya, keluarga misal nih, kan couple ini kan ceritanya bisa jadi suami atau istri. Jadi katakanlah yes. karena suami istri itu juga keluarga, jadi milih yang mana berarti kalau gini, misal terlepas dari undang-undang ataupun hukum, misal udah nikah, udah keluarga. Nah, family yang lebih tua atau family yang sebagai pasangan hidup, ya itulah, itu lebih prioritas yang mana menurut Hana? Keluarga yang lebih tua sih, Mas. Kalau menurut saya sendiri. Kenapa begitu? Karena dapat mengajari kita bagaimana untuk membangun keluarga di di saat nanti kita dewasa. Tapi kan, nah, kan mengajak kita berkeluarga bagaimana saat kita sudah dewasa. Nah, kalau di sini misal premisnya atau ceritanya itu kita udah dewasa, kita udah punya istri, tapi orang tua juga masih ada. Itu gimana? Kan udah berkeluarga. Hmm, Gimana ya? Ya kita, kalau menurut saya tetap ke keluarga saya, tapi kita juga harus tetap ke keluarga yang membesarkan kita dari kecil gitu loh, Mas, maksudnya. Kalau menurut aku. Walah, berarti harus respect ke yang ibaratnya udah, ya intinya kita punya budi, punya apa? Utang budi ke orang tua, makanya kita harus tetap Iya, prioritaskan orang tua. Oke, oke. Oke, begitu iya. saja saya kembalikan ke Firman. Oke, terima kasih Mas Rizky karena telah bertanya kepada Mbak Ana. Wah, sangat menyentuh hati ya guys. Mungkin dari Mbak Nisa ingin ditanyakan? Nisa? Halo? Suara Anda tidak terdengar di sini. Halo? Nisa? Suara Anda tidak terdengar di sini. Halo, halo? Halo, Nisa? Apakah ada pertanyaan untuk Hana? Mohon maaf, suara Anda terlalu kecil. Oke, mungkin tidak ada ya dari Mbak Nisa. Oke, so setelah Mbak Ana, mungkin siapa lagi yang ingin mempresentasikan tentang topik pasangan atau keluarga? Mas Rizky mungkin sudah siap atau belum? Atau Mbak Nisa dulu? Ya, aku dulu ya, karena kayaknya Mbak Nisa ada trouble di mikrofonnya. Oke, siap. Ruang dan waktu saya persilakan untuk Mas Rizky. Oke, jadi
Kita bakalan bicara soal mana. Mana, misal pilihan kita antara keluarga atau bentar. Oke, jadi kita bakalan bicara soal antara keluarga atau orang terdekat, ya bisa dikatakan mungkin pacar lah, istri lah, suami lah, gitu lah ya. Nah, di sini karena yang kita bicarakan kan antara couple or family, pasangan ataupun keluarga. Nah, sebenarnya konteksnya banyak di sini. Kita nggak bisa langsung jawab A untuk semuanya ataupun B untuk semuanya. Kita pasti ada kayak syarat dan ketentuannya lah. Pasti prioritasan keluarga pada saat kapan, prioritaskan pasangan pada saat kapan. Ya mohon maaf ya nggak punya pasangan ya. Ya, itulah. Nah, jadi ibaratnya tahu kan lah ya. Nisa mau ngomong apa? Mic-nya nggak bisa. Nggak kedengeran. Pelan banget nggak kedengeran. Halo Nisa. Suaramu kecil banget. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kita tadi ngomongin soal ya pasti namanya sesuatu kan kadang ya, kadang enggak, ada syarat dan ketentuannya. Nah, di sini kalau misal disuruh maksudnya misal pertanyaan konstan, pasangan atau keluarga? Pertanyaan konstan, saya jawabnya keluarga karena ya itu tadi pasangan nggak ngasih makan, yang ngasih makan keluarga, jadi ya jawabnya keluarga. Nah, tapi kalau misal diterusin lebih dalam lagi, misal nih, tiap hari, misal tiap hari lebih pengen ketemu siapa, ya tentu aku bakal jawab tiap hari lebih pengen ketemu pasangan, soalnya keluarga ketemu terus tiap hari kalau di rumah. Nah, terus juga walaupun posisinya kan saya juga magang di Bandung, keluarganya di Semarang ini, kan bisa juga VC, maksudnya pasti keluarga adalah waktu untuk VC. Ya mungkin ya si Anu enggak mungkin. Nah, terus juga misal kalau juga ditanyain lebih kangen siapa, lebih kangen keluarga atau kangen pasangan, ya kangen pasangannya. Soalnya ya jarang juga ketemu, apalagi kan posisinya juga bisa dikatakan masih pacaran juga, belum suami istri. Jadi kalau suami istri kan pasti ketemu tuh tiap hari. Nah, jadinya ya tiap hari ketemu ngapain kangen. Nah, karena di sini juga konteksnya sebagai pacar, jadi otomatis ya kangen sih, kangen. Nah, ini barusan orangnya balas chat. Ya,
Terus beda lagi konteksnya. Beda lagi konteksnya kalau kita ngomongin soal, ini kan kalau kita ngomongin soal pacar. Maksudnya pasangan sebagai pacar, tapi kalau pasangannya sebagai udah nikah, nah itu akan beda lagi ceritanya. Biasanya kalau misal kita posisinya pasangan yang udah nikah, itu kan udah tua kan ya, pasti udah berumur lah, 25 ataupun ke atas. Ya kalau ada yang nikah di umur 20 tahun, entah pilihan yang bodoh ataupun orang kaya itu. Nah, sini kan kalau udah tua kan berarti kan otomatis, ya kita tahu lah korelasi antara umur sama kebucinan tuh makin tua makin ngurang. Jadi kamu kalau makin tua makin nggak bucin. Korelasinya tuh negatif. Nah, jadinya machine learning dimasuk ke sini. Data science dimasuk ke. Nah, jadi ibaratnya makin tua itu pasti tingkat kebucinannya tuh pasti berkurang. Dan makin lama ya nek wis tuwek wis rambutnya putih itu ya nggak bakalan bucin lagi. Buat apa harus tuwek? Lebih justru nggak lagi lebih dekat sama, justru misal kalau udah tua nggak bakal bucin, soalnya antara deket sama orang itu lebih deket sama kematian daripada deket sama orang kalau udah tua. Tapi kalau udah tua kan yang namanya kalau udah tua kan pasti orang tua biasanya udah nggak ada kan. Nah jadinya otomatis ya yang diprioritasin pasti pasangan. Tapi kalau kita masih bocil bau kencur sekarang ini, pastinya kan yang harus kita prioritasin kan ya orang tua. Ya walaupun kita nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua, setidaknya kita ngasih kasih sayang lah kepada orang tua. Perhatian kalau orang tua nanyain, gimana kabarnya? Jawab, ya bagus, gini. Ojo pacare sing dikabari. Nah, ya boleh ngabarin pacar asalkan jangan sampai melupakan kewajiban utama yang ngabarin orang tuanya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri secara garis besar orang tua dulu baru pasangan. Terus apa lagi ya? Ya itu sih. Secara garis besar orang tua dulu baru pasangan, bukan berarti orang tua doang pasangannya enggak, tapi orang tua dulu baru pasangan. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator Firman ya. Kasih. Sama-sama. Wah, begitu mendalam ya, sampai ke akar-akarnya dong. Tapi enggak, it's okay, enggak apa-apa. Ya ini kita itu punya mindset kecil dan mindset panjang ya, Mas. Mungkin begitu. Mindset kecil sama mindset yang tinggi. Oke, mungkin dari yang Mas Rizky sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau masih kurang paham tentang apa itu couple or family atau ya something. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Nisa? Halo? Halo, suara aku enggak? Aku bertanya. Suaranya kecil. Halo? Suaranya enggak perlu. Aku mau Mungkin dari Mbak Ana dulu ingin bertanya tentang yang telah dipresentasikan. Coba sih, aku mau bertanya, dengar suara aku nggak? Oh, sudah.
Oh my god, berarti headsetku sih rusak saiki. Alah. Ini Mas Rizky, aku mau bertanya sama Mas Rizky, kalau kayak semisal nih, dengar suara aku nggak ini? Dengar banget. Nah, kalau kita sebagai seorang istri tuh lebih nurut ke suami atau ke orang tua menurut Mas Rizky? Oke ya. Muslim kan? Nisa Muslim kan? Alhamdulillah nih Muslim. Kok iso? Ya, oke. Kan ada kan? Mungkin ya surga ada di telapak kaki ibu. Ya intinya terus ayah sebagai penanggung dosa itu biasanya seperti itu kan. Nah, kalau misal disuruh nurut siapa, nurut suami atau nurut orang tua entah ayah ataupun ibu ya, itu nurutan orang tua dulu. Nah, misal gini, masa diajak kabur sama suami mau nurut? Ya enggak kan? Maksudnya ya diajak kabur ada alasannya mungkin lah ya. Si suami ini punya alasan yang masuk akal buat ngajak kabur. Tapi orang tua bilang enggak. Ya kan otomatis ya jangan kan. Jadi kalau misal ditanyain prioritas yang mana dulu kalau misal soal disuruh itu tetap orang tua dulu. Kalau suaminya enggak jadi pelajaran agama ini. Kalau suaminya enggak kurang ajar, otomatis maksudnya suaminya itu beradab bukan biadab ya, suaminya itu beradab. Suaminya tahulah, oh disuruh sama orang tua. Oh, apa? Intinya ya gitulah. Kalau gini ada lagi nih. Kalau misal yang diinginkan orang tua itu bertentangan sama yang diinginkan suami, nah itu cukup kacau itu. Nah, pertama kalau misal ya pasti turutin orang tua dulu sih. Tapi kalau misal mau didiskusikan bersama itu mendingan itu aja sih. Kayak ibaratnya orang tua ketemu sama suami ketemu sama orang tua ada hadapan. Oh, tadi aku minta tolong si ini gini, tapi gini. Nah, jadinya mendingan kalau misal pertentangan dirundingkan. Tapi kalau misal sama-sama ya tujuannya sama-sama Allah, tapi yang diprioritaskan itu dulu, yang orang tua dulu. Gitu. Mas Rizky, apakah udah selesai? Gimana Mbak Nisa? Apakah sudah puas atau cukup puas? Bisa? Kok ada suara? Aku ada suara nih. Halo? Dengar suara aku nggak? Halo? Aku geser gak iso, Pin. Ya, sudah puas. Oke. Ada aku bahas apa iki si bahas kabeh. Oke, mungkin yang terakhir dari Mbak Ana ingin bertanya enggak? Sebelum saya memberikan kepada Mbak Nisa. Mbak Ana? Tidak ada. Ana Ilupin, tidak ada. Oke. The last one untuk Mbak Nisa, saya persilakan. Apakah sudah siap? Sudah siap.
Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Nisa. Suara aku kok rusak ya? Ya, terima kasih Firman. Perkenalkan nama saya Romadunisa dari SMK PGI 13 Surabaya. Menurutku, aku sih setuju dengan katanya Mas Rizky ya. Nggak bisa langsung milih gitu. Harus dipertimbangkan dulu. Tapi keluarga menurut saya seperti tempat di mana anak bisa tumbuh berkembang dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Oleh sebab itu, keluarga yang harmonis merupakan fondasi terbentuknya pribadi anak, bangsa yang kuat dan berkarakter. Tetapi menurut saya tidak semua pilihan orang tua itu baik. Karena saya mengalaminya sendiri, jadi tergantung dengan takdir juga sih. Dan kalau semisal kita memilih pasangan, tergantung kita sudah menikah atau enggak sih. Kalau masih pacaran juga, kalau semisal masih pacaran tuh jangan terlalu mencintai seseorang sampai harus bela-belain pasangan, padahal pasangannya buruk untuk dia. Padahal keluarganya udah memberitahu yang terbaik buat dia, tapi dia tetap kekeh mempertahankan pasangannya yang tidak masuk akal itu. Tetapi kalau semisal emang sudah bersuami istri, emang benar setahu saya memang benar surga itu di telapak kaki ibu. Tetapi bagi seorang wanita kalau dia sudah bersuami, maka surganya adalah di suami. Aku pernah dengar cerita sih kan, orang tuanya tuh minta si cewek buat pulang. Nah, tapi dia bilang ke orang tuanya kalau minta izin dulu ke suaminya. Katanya suaminya sih nggak bisa pulang. Dan yang saya tahu yang terbaik menuruti kata suaminya itu nggak usah pulang, bisa pulang lain waktu. Ya intinya tergantung dengan apa yang terbaik sih. Kalau memang yang terbaik ya yang terbaik adalah keluarga, kita harus memilih keluarga. Aku sih harus bikin. Kalau memang yang terbaik adalah pasangan kita, ya kita harus memilih pasangan kita. Seperti itu mungkin ada yang ditanyakan. Oke, mungkin dari Mas Rizky atau Mbak Ana ingin bertanya. Apa? Arif kata kok Arif nanti kok nang gini. Aku nggak ada. Kilo anak kuliah ya Arif. Halo, mungkin dari Mas Rizky ingin bertanya. Oh, oke. Oh iya, sebentar. Aku terima kasih ngingetin ya. Soalnya kan tadi kalau tadi surga ada di kaki orang tua, kalau misalnya udah punya suami itu kayak ibaratnya yang menanggung itu suami. Bener, sorry aku lupa soalnya. Nah, jadi ibaratnya kan kalau sudah nikah, sudah sah lah ya, itu eh ya itu jadi itunya jadi tanggung jawab suami juga. Oke. Nah, tapi kalau soal perintah-perintah yang tadi Nisa bilangin soal jangan pulang sama pulang. Tadi kan orang tua minta pulang. Tapi kalau
dari suami bilang nggak pulang. Lebih tepatnya boleh nggak pulang. Tapi kan boleh nggak pulang bukan berarti nggak boleh nggak pulang kan? Iya, bisa diundur gitu lain kali. Karena mungkin ya kan mungkin suaminya ada alasan tertentu jadi nggak bisa pulang sekarang. Suaminya atau istrinya ini berarti nih? Apa? Suaminya? Kan itu istrinya manut. Kok manut? Kan istrinya kan nurut ke suami gitu loh. Istrinya nurut suami. Nah, maksudnya pulang ini gimana pulang? Semisal kayak dia kan udah hidup sendiri tuh sama suaminya, nah ibunya orang tuanya itu minta pulang, minta si cewek pulang gitu karena kangen. Iya. Cuman kangen, mungkin cuman kangen karena tidak ada hal tentu lainnya yang sampai harus cepet pulang gitu. Terus dia minta izin ke suaminya, kata suaminya kapan-kapan aja kalau mungkin udah beres, kalau ada rezeki atau gimana. Berarti si suami itu bilang jangan pulang soalnya ya ibaratnya masih belum cukup duit lah untuk tiket ngono ya. Ya, alasan yang lainnya juga ada, nggak tahu. Oh ya. Nah, soalnya kalau semisal si orang tua minta ya minta pulang, terus si suami bilang enggak. Tapi kan otomatis ya tadi balik lagi sih ke rundingan tadi ya, rundingan orang tua. Si suami bilang gimana ke orang tua, soalnya bagaimanapun juga ya terlepas dari agama, orang tua itu juga lebih tua. Jadi mungkin lebih baiknya kalau semisal adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pihak yang berwenang. Iya benar. Pihak yang bersangkutan kok. Sorry. Ya terus ya. Oke, gitu aja sih. Ya mau menambahkan sih. Tapi ini nggak tahu ya. Semua setuju atau enggak tentang ini ada kayak hadis gitu Mas. Hadis gimana? Hadis kalau surga istri itu di suami itu. Oh iya, maksudnya ini kan bukan bahas soal surga istri laki, tapi bahas soal itu loh, persetujuan mana yang diprioritaskan. Ya, tetap aja kalau misalnya orang tua kangen, ya suaminya ikut aja. Terus kalau ya kan kalau orang tua kangen, ya otomatis kalau istrinya pulang, suaminya ikut pulang kan, masuk suaminya stay. Iya dong. Nah, makanya kalau misal suaminya emang nggak bisa, harusnya suaminya bilang juga ke orang tua, aku malah nggak bisa. Jangan diwakilkan dari istrinya, bojoku gak iso, gak gitu. Oh ya gitu. Jadi itu ya aspek umur sama aspek agama diperhatikan, nggak cuma aspek agama doang. Oke, gitu aja. Ya. Mungkin yang lain pertanyaan berat banget yang dibahas sekarang. Apa sih? Mungkin itu aja sih ya. Mbak Ana ingin menambahkan atau ingin bertanya atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Oke. Terima kasih. Cepet banget bilangnya. Oke, terima kasih.
Mungkin topik pasangan atau keluarga akan ditutup pada siang hari ini. Kami dari tim 5, kalau memang ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Come by with me as Team 5. I'm Firman as the moderator this afternoon. Topic is couple or family. Well, here are my friends from Team 5 who will give their opinion on the topic of couple or family. So, who wants to present first? Anna, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's do it. Okay. The family is the smallest unit of social consisting of the head of the family and several people who are gathered, and also people who always accept the shortcomings and strengths of the people around them. The good and bad of family, the shortcomings and strengths the of the people around them, good, bad of family members, still cannot change the existing nature. The good outline is directed and the bad is correct without judgment. According to self-certification and Shelley's 1998 is the family tree are two or more persons who are joined by both relation, marital relation or appointment in their life in one household. Interaction with each other and in their respective roles and creating and maintain a culture based on Law 15(2) of 2009 concerning population development and family development cover I Article 1 paragraph 6 definition. Family is the smallest unit in social consisting of husband and wife. Our husband, head of the family, wife and children who are called household, or in other names, are small families, while the so-called extended family. Besides the husband, wife and children in the household, there are parents or besides the husband. Are the father and mother, whom the husband said and three are also children of the of other parents, including parents of the father, grandfather, and grandmother. According to Paul B. Horton, that social is a collection of people who have in the band together for a long period of time and also inhabit a certain area or area. Where is
in that region has a culture that is not but has different custom in that area. Okay, thank you. Okay, thank you, Firman. Okay, I'm sorry. Okay, wait. Okay, do you have any question, Mas Rizky? Mas Rizky or Nisa? You any question for Hannah or no? Nothing. Okay, Mas Rizky, wait. Okay, sorry. Mungkin nggak ada. Maybe that's question Mas Rizky. Okay, sorry. Well, next we'll went to present. Nisa, are you ready? Present. Siap. Oh, me? Yeah, are you ready? Present. Okay. Oh my god. Ready. You okay? Yes. Okay. Yes, I'm ready. Ih, Arif, turun dong. Yes. 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 Okay, wait. Vini Kulovi. Okay. Arvin, sebentar. Wait. So, uh, I think a family is a place where we can get love and happiness. And of course, family is a place where we can accept you as we are, no matter what problem you face in your family. They are still family who always support you from the side. There is no such thing as a breaking of family ties. And the people say boyfriend is everything. If we have a problem, then the most appropriate place to find is a boyfriend. It's true, but in my opinion, making a boyfriend is a place to where all the problems is not resolved either. So why? Because not all of our problems need to be known by the boyfriend. It's different if there is a legal one as husband is it and wife, then the story must be different, right? Well, it's different if you confide in your family, whatever is your parents or siblings. Surely they will give the best opinion for you. There are no parents who want to promote their children into negative things. So thank you. This is my
My opinion, maybe any question for me, everyone. Okay, thank you. Hana, do you know any question to Nisa? No. Okay. I'm so sorry for a moment. Mr. Rizky, the signal is again interrupted. Wait. What you saying, Firman? Say again. Sorry, Mas Rizky, signal is bad. Have any problems? Maybe. Wait. Hello. Okay. Storytelling and it because Rizky is having trouble with the signal. Hello, my friend. Storytelling and it because Rizky is having trouble with the signal. My friend. This okay. Maybe we can finish the Zoom Oh, or we can waiting for Miss finish. Asandi. Finish. Sorry, Mas Rizky. Finish. Okay. That's So, all from us, Team 5. If there is something wrong, we apologize. I'm Firman as the moderator. Thank you and goodbye. this finish. Firman, this finish.